Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Tetap semangat untuk belajar. Kita lanjut pembahasan pada pertemuan kali ini. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, nah sekarang kita lanjutkan pada pembahasan mengenai pewarisan sifat. Oke, materi pewarisan sifat itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah materi genetis, yang kedua hukum pewarisan sifat, dan kelainan genetis. Oke, yang pertama mengenai materi genetis. Pada pembahasan ini nanti diharapkan kalian semuanya memahami mengenai konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi konsepnya bagaimana sih? Itu bisa diwariskan dari induk kepada keturunannya atau dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, sebagai contohnya mungkin kalian bisa memahami lah ya. Satu, kita lihat orang ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ada kulitnya putih, ada yang kulitnya kehitaman. Nah, apa itu sebabnya? Nah, itu sebabnya itu sama aja, itu dari pembawa sifat itu sendiri. Apa itu pembawa sifatnya? Pembawa sifatnya itu adalah yang namanya gen. Gen itu sama aja pembawa sifat dari induk kepada keturunannya, atau dari ayah, ibu kepada anak-anaknya. Di mana letaknya gen? Gen itu ada di dalam kromosom. Nah, kromosom ada di mana? Kromosom ada di dalam inti sel. Inti sel ada di mana? Inti sel ya ada di mana-mana ya. Jadi di dalam seluruh tubuh itu ada yang namanya sel. Kumpulan pada kelas 7 kan udah ya. Sel itu ada dalam seluruh tubuh. Merupakan bagian terkecil dari suatu organisme itu ya sel. Kemudian dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk yang namanya organ, organ membentuk yang namanya sistem organ membentuk yang namanya organisme, atau sama aja makhluk hidup. Makanya sel itu ada di mana-mana. Oke, mungkin bisa diperhatikan pada buku paket, bisa dibuka juga itu. Halaman 122 ya. Itu ada merupakan sel kulit. Jadi di kulit pun juga ada yang namanya sel. Nah, kalau kita cuplik daripada sel itu sendiri, itu sudah ada sel. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Nah, inti sel itu di dalamnya ada yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada yang namanya gen, pembawa sifat keturunan, gitu ya. Oke. Jadi kromosom itu sama aja dengan struktur yang berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Jadi gen itu ada di dalam kromosom, tepatnya di dalam kromosom ada di dalam inti sel itu sendiri. Untuk kromosom itu bentuknya bermacam-macam ya. Untuk ada yang bentuknya yang mempunyai ukuran dan bentuknya sama, itu yang dikenal dengan kromosom homolog ya. Jadi bentuknya sebenarnya banyak sekali ya. Nah, sekarang mengenai struktur kromosom. Oke. Struktur kromosom itu terdiri, jadi ada yang namanya kepala kromosom. Itu sama aja yang disebut dengan sentromer. Ada juga yang namanya lengan kromosom. Lengan kromosom itu sama aja dengan lokus. Nah, jadi gen itu sendiri itu ada di lengan kromosom atau di dalam lokusnya itu, ya. Itu letak daripada gen. Gen apa tadi? Pembawa sifat keturunan. Oke. Sekarang yang berikutnya mengenai tipe kromosom. Nah, tipe kromosom itu ada 2. 1, kromosom tubuh atau yang dikenal dengan autosom. Yang kedua, kromosom kelamin atau yang dikenal dengan gonosom. Apa itu kromosom tubuh, autosom? Itu kromosom yang menentukan ciri tubuh.
Ciri tubuh ya tadi itu, ada yang matanya bulat, ada yang matanya sipit, ada yang bola matanya biru, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat, terus ada yang kulitnya putih, kulitnya kuning. Itu merupakan ditentukan oleh kromosom tubuh atau sama aja dengan autosom. Nah, makanya anak mesti tidak lepas, tidak jauh itu dari orang tuanya, mesti ada ciri-ciri dari kedua orang tuanya itu. Yang kedua, kromosom kelamin atau yang dikenal dengan gonosom. Gonosom itu merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu, jantan atau betina, laki-laki atau perempuan. Nah, itu yang menentukan. Itu merupakan gonosom atau sama saja kromosom kelamin. Bagaimana dengan jumlah kromosom pada makhluk hidup? Apakah sama antara yang satu dengan yang lain? Jumlah kromosom pada suatu organisme itu berbeda-beda antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu ya. Contohnya pada manusia. Pada manusia mempunyai 46 kromosom. Nah, 46 kromosom itu sama aja dengan 23 pasang kromosom atau yang dikenal dengan diploid ya, diploid atau 2N. 23 pasang itu nanti yang 22 pasang kromosom itu merupakan kromosom autosom yang menentukan ciri tubuh. Sedangkan yang satu pasangnya itu yang merupakan kromosom gonosom yang menentukan jenis kelamin. Itu. Contohnya lagi misalkan pada lalat buah. Lalat buah itu memiliki 4 kromosom ya, 4 pasang kromosom. Berarti berapa jumlah kromosomnya? Iya, ada 8 kromosom. Itu sama aja memiliki 4 pasang kromosom. Berapa jumlah autosomnya? Nah, autosomnya berarti 3 pasang. Sedangkan gonosomnya 1 pasang. Oke, ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sepaham. Kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.